Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, alhamdulillah malam ini kita masih diberikan hidup dan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan sehat jasmani dan sehat rohani. Meskipun mungkin di antara sebagian saudara kita pada malam ini sedang diuji dengan agak tidak sehat jasmaninya. Kayak Ustaz Abah Trisno tadi barusan menyampaikan kabar beliau sedang kurang baik-baik saja. Kita doakan mudah-mudahan segera pulih kembali dan bisa beraktivitas bersama-sama kita semuanya. Malam ini insya Allah kita menjelang di penghujung akhir tahun Hijriah, Pak. Jadi tanggal 7 besok itu, tanggal 7 itu hari Ahad, itu kita sudah masuk di awal tahun baru Hijriah, 1 Muharram 1446. Jadi kita malam ini itu menjelang di akhir penghujung tahun 1445 Hijriah. 2 bulan di ujung setiap akhir tahun Hijriah itu kan termasuk Arba'atun Hurum, termasuk bulan-bulan yang diharamkan. Jadi kita hari ini, malam ini itu berada di bulan Dzul Hijjah, di penghujung tahun Hijriah. Itu termasuk salah satu dari bulan yang diharamkan oleh Allah. 1 bulan sebelumnya kemarin Dzulqa'dah, itu juga termasuk Arba'atun Hurum. Dan besok tahun baru Hijriah Muharram itu termasuk juga Arba'atun Hurum. Dan satu lagi adalah bulan Rajab. Jadi kita mungkin sering dapat penjelasan dari sekian banyak ustadz maupun para kiai itu, bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi itu di sisinya disertakan dengan jumlah bulan yang jumlahnya 12. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahron. Jadi jumlah bulan-bulan yang ada di sisi Allah itu ada isna asyara syahron, ada 12 bulan. Kitab Allah yang sudah ditentukan oleh Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu ada yang termasuk 4 bulan yang diharamkan. Artinya 4 bulan yang diharamkan itu tidak boleh di dalamnya ada barang, dan kemudian tidak boleh membuat kemaksiatan. Nah, ayat ini kemudian dipertegas lagi oleh hadisnya Nabi Muhammad SAW. Nabi ngendikan bahwa as-sanatu, dalam 1 tahun itu isna asyara syahron. Allah menciptakan bulan itu sebanyak 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu kata Nabi ada 4 bulan yang diharamkan. Salah satu mutawaliyat, 3 bulan yang
awal itu saling berdekatan, berurutan, yaitu Dzulqa'dah, kemudian apa lagi Pak? Dzulhijjah, dan bulan berikutnya Muharram. Dan satu lagi bulan Rajab, baina Sya'ban wa Jumadil Tsani. Jadi yang keempat bulan yang diharamkan itu Rajab, yang diampit antara bulan Jumadil Ula, Jumadil Akhir, dan bulan Sya'ban. Kita kadang-kadang kebanyakan, dan terutama anak kita, itu ketika menyebutkan nama-nama bulan Hijriah itu banyak yang tidak hafal, Nah, kenapa ada hafal? Memang kita orang tua itu kadang-kadang tidak membiasakan mengenalkan nama-nama bulan itu kepada generasi kita. Jadi kita besok 2 hari lagi menjelang 1 Muharram tahun baru Hijriah itu kan belum tampak gegap gempitanya. Tapi kalau sudah Desember tanggal 28, 29 itu kan euforia bagaimana menyambut tahun baru Masehi itu kan luar biasa. Nah, kita tenang-tenang saja. 2 hari lagi kita masuk tahun baru Muharram. Jadi ada 12 itu, pertama Muharram, yang kedua ya kita uji ingatan untuk nama-nama bulan dalam tahun baru Hijriah. Muharram, Safar, betul. Saat Muharram, kemudian bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kalau kita menyebut Rabiul Ula itu berarti pasangannya Rabiul Tsani. Kalau Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jumadil Ula, Jumadil Tsani, atau Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Dzulqa'dah, dan sekarang ini Dzulhijjah. Kenapa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram secara jab itu dinamakan dengan 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, dan itu termaktub dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi. Nah, mungkin di antara kita banyak yang belum bisa tahu tentang itu. Apalagi anak-anak kita, kadang-kadangnya apa oleh 4 bulan itu diharamkan oleh Allah. Apa alasannya? Maka di antara penjelasan yang butuh nanti kita sampaikan ke anak-anak kita atau ke cucu-cucu kita, supaya tradisi keilmuan Islam ini tidak terhenti, kan gitu ya. Maka kita butuh menjelaskan itu. Kalau menurut Ibnu Abbas, kenapa Allah menyebutkan ada 4 bulan haram dan Nabi menjelaskan juga ada 4 bulan haram? Itu karena memang pada bulan-bulan itu Allah melarang terjadinya pertumpahan darah atau peperangan. Jadi pada bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab itu diharamkan untuk terjadi peperangan. Kalaupun sebelum bulan itu terjadi peperangan, masuk bulan itu harus terjadi yang namanya gencatan senjata. Kehilangan kontak ya. Jadi bulan-bulan yang tidak boleh terjadi peperangan, dan kita kalau bisa menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Sebab kata Ibnu Abbas, ketika kita melaksanakan kemaksiatan pada 4 bulan haram itu, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Akan dilipat gandakan oleh Allah. Sebaliknya ketika di 4 bulan yang diharamkan itu, kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah. Malam ini bagian dari kita melakukan kebaikan dan masih masuk dalam kategori bulan yang diharamkan, maka insya Allah berdasarkan penjelasan para mufassir, amal perbuatan kita pahalanya akan dilipat gandakan luar biasa. Dilipat gandakan luar biasa. Makanya konsekuensinya, kalau kita berbuat maksiat itu dosanya dilipat gandakan, maka mafhum mukhalafahnya ketika kita membuat satu amal kebaikan,
maka pahalanya juga dilipat gandakan. Ada lagi penjelasan yang mungkin nanti bisa saya sampaikan ke anak-anak kita. Kenapa 4 bulan itu termasuk bulan yang diharamkan oleh Allah? Itu kalau dalam penafsiran Ibnu Katsir, itu sebab pada bulan Dzulqa'dah itu adalah persiapan orang akan melakukan manasik haji dan umrah. Sehingga pada saat itu semua aktivitas peperangan, semua aktivitas kemaksiatan itu harus di stop. Kemudian masuk bulan Dzulhijjah, saat proses terjadinya atau pelaksanaan umrah dan manasik haji, maka juga diharamkan terjadinya peperangan. Ketika bulan Muharram, saat orang pulang dari haji, itu supaya dalam keadaan aman dan tidak ada intimidasi dan ancaman macam-macam, maka dilarang terjadi peperangan. Maka dikatakan bulan haram. Begitu bulan keempat, bulan Rajab, juga kenapa dinamakan bulan Arba'atul Hurum? Sebab pada bulan Rajab ini juga disunahkan banyak melakukan ibadah umrah, karena berada di posisi tengah-tengah bulan Hijriah yang 12 jumlahnya itu. Pertanyaannya mungkin yang ini juga kadang-kadang di luar bayangan kita. Kalau Ramadan itu apa tidak termasuk bulan haram? Bulan Muharram itu artinya bulan yang dimuliakan, bulan yang di dalamnya diharamkan untuk terjadi perang. Kemudian posisi bulan Ramadan di antara 4 bulan itu kira-kira lebih mulia mana, Pak? Padahal Allah menyebutkan minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu 4 di antaranya bulan-bulan yang diharamkan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ramadan tidak disebut. Padahal kita sering Ramadan itu bulan suci. Apanya yang suci? Ramadan itu kenapa dinamakan bulan suci? Itu penyebutan yang sebenarnya salah. Kenapa suci itu hanya karena pada saat bulan Ramadan itu ada momentum untuk umat Islam melakukan apa yang disebut dengan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Bukan bulannya, Pak, tetapi nilai-nilai yang ada dalam Ramadan itu diantaranya ada event atau momentum yang Allah berikan untuk kepada umatnya melakukan tazkiyatan nufus atau pensucian jiwa. Maka Ramadan itu kadang-kadang sering disebut dengan bulan suci Ramadan. Itu maknanya bukan Ramadannya suci, tetapi di dalamnya ada kesempatan, ada ruang bagi kita untuk mensucikan jiwa kita. Dan Ramadan bukan termasuk bulan yang diharamkan. Yang diharamkan tadi hanya ada 4. Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara minha arba'atun hurum. Nah, arba'atun hurum itu dijelaskan oleh Nabi: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bapak-Ibu sekalian, malam ini kita masih di bulan haram. Maka semua aktivitas kebaikan kita itu kita harus punya keyakinan pasti akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Nanti habis kita kajian ini, kemudian nanti kita sholat isya dilipat gandakan kebaikannya, kemudian nanti dilanjut dengan rapat kan itu ya, kajian lagi, kita saling adu argumentasi, saling menyampaikan ide-ide terbaik kita. Itu satu amal kebaikan, insya Allah juga amal pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kajian hadis pada malam ini. Kalau 2 minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu kita menyebutkan bahwa di antara karakteristik hadis-hadis Nabi itu ada yang sifatnya memprediksi masa depan. Yang kedua, karakteristik hadis Nabi itu diawali dengan lafaz ittaqullah. Malam ini kita ingin menelisik atau mengelaborasi sekian banyak hadis Nabi itu yang diawali dengan lafaz idza, apabila. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat konjungtif, apabila maka.
Ketika ada satu kalimat diawali dengan apabila, maka biasanya anak kalimat berikutnya itu jua atau berkalimat awal maka. Jika A, maka B. Jika dia melakukan ini, maka dia akan mendapatkan itu. Hadis Nabi juga banyak yang punya karakteristik dengan model sistem algoritma berpikir semacam itu. Idza, fa atau idza, wa. Kita coba lihat di antara hadis Nabi yang menjelaskan dan diawali dengan lafaz idza itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Idza ataitumus sholata fa'alaikum bisakinah. Ketika kalian itu akan mendatangi sholat, menuju sholat, maka fa'alaikum bisakinah, maka hendaklah datang dengan keadaan yang sakinah, yang tenang, tidak boleh terburu-buru. Ini hadis sahih. Jadi satu pemahaman awal atau pemahaman lanjut yang butuh kita pahami lagi, ketika kita mendatangi sholat berjamaah di masjid, idza ataitumus sholat fa'alaikum bisakinah, maka hendaklah kita tetap dalam keadaan tenang. Tidak boleh ketika imam sudah takbir, kemudian kita masih di jalan raya, kita kemudian terburu-buru sambil melayu. Itu bertentangan dengan hadis ini. Sebab di hadis yang lain Nabi juga wanti-wanti bahwa ketenangan itu sesungguhnya adalah wujud dari Allah SWT. At-ta'niyatu minallah wal ajalatu minasyaiton. Sementara itu kisah-kisah gusa-gusu ya, sajud wadrat itu sajud taskes ya. Wal ajalatu minasyaiton. Sementara yang tergesa-gesa ndak seantan ya, titik-titik nang ayo ya, itu sesungguhnya adalah ridwan dan bisikan setan. Illa khamsatin, kecuali dalam 5 hal. Jadi saya ulangi lagi, at-ta'niyatu minallah, bahwa ketenangan itu adalah dari Allah, wal ajalatu minasyaiton, sementara sajud waswas itu dari setan. Illa khamsatin, kecuali 5 hal. Pertama adalah apa? It'amud dhaifi idza najala. Kita disarankan oleh Nabi untuk menyegerakan ketika kita punya tamu dan tamu itu bermalam, segera kita kasih makan. It'amud dhaifi idza najala. Segeralah kasih makan kepada tamu kita ketika tamu kita itu bermalam. Pak Nur Hayadi begitu kedatangan tamu saudaranya atau siapa malam-malam, jangan diajak ngomong saja, segera disiapkan, pihak belakang segera dikontak, belikan sate, belikan ya tahu tek dan lain sebagainya untuk segera disuguhkan untuk diberikan makan. Itu hal pertama yang boleh untuk al-ajalah, boleh tergesa-gesa. Jangan kalau kita punya tamu atau mengundang rapat gitu Pak Ketua ya, begitu kita datang tapi tidak bermalam, kita biasanya kalau rapat kan tidak bermalam, ini yang bermalam. It'amud dhaifi idza najala, memberikan makan segera tamu yang bermalam di rumah kita. Yang kedua, wa tajhijul mayyiti idza mata, segera mengurus mayit ketika sudah betul-betul mayit itu meninggal. Tidak usah pakai lama. Kalau sudah jenazah meninggal dunia, segera diramut, dikafani, dimandikan, dikafani, disolati, segera langsung dikuburkan. Ini perintah Nabi. Bagaimana kalau anaknya yang masih di Malaysia atau di luar negeri dan lain sebagainya? Kalau paham hadis ini, sesungguhnya pakai nunggu lama itu sudah tidak sesuai dengan teks. Oleh ada pesan ya, ada wasiat dari bapaknya, nanti saya mohon untuk dikubur menunggu si fulan datang. Kalau tidak ada persoalan-persoalan yang sifatnya teknis dan bersifat wasiat, maka wa tajhijul mayyiti idza mata, segera mengurus mayit sampai pada penguburannya dengan tergesa-gesa, itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Yang kedua. Yang ketiga, wa tajwijul
binti idza balagot, dan segera menikahkan. Al binti anak cewek, idza balagot ketika sudah balik, sudah dewasa. Kok punya anak cewek, kok wis usia balik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, maka segera ditanya, Duk, ya Allah, kayak Pak Nur Hadi kan bagus komunikasi kalau sama anak ceweknya, diajak makan-makan gitu ya, sambil santai ditanya. Ini tidak berlaku untuk anak cowok ya. Jadi menyegerakan yang boleh tergesa-gesa, yang harus orang tua itu melakukan sikap satset was-was atau satset tastes itu ketika punya anak cewek dan usianya sudah masuk balik. Itu harus ada sikap al-ajalah, tergesa-gesa. Jangan sampai dibiarkan saja, apalagi ngetan ngulon sudah bawa cowok ya. Terjadi pembiaran, itu dosanya orang tua luar biasa. Orang tua itu kalau sudah punya anak cewek, sudah bersama dengan cowok, dibonceng, ngetan ngulon ya. Kalau orang tua tidak senep itu kebangetan ya. Kebangetan. Melihat anak cewek digawa cowok kok tidak senep petenge, tidak panas otaknya, itu wis mung kebangetan. Butuh diruqyah ya, kira-kira gitu. Yang keberapa? Yang keempat itu waqadha uddaini, segera nyari utang ya. Ketika punya utang, Bapak Ibu sekalian, itu nggak usah pakai lama, tetapi pakai sajret ragret. Nggak boleh diolok-olok punya utang itu. Jadi waqadha uddaini, segerakan untuk menyawi utang apabila kita punya utang. Yang kelima itu wa taubatu minad dzanbi, segera bertobat dari dosa. Bertobat dari dosa itu memang penting. Jadi begitu dosa, tobat. Skema yang paling sederhana itu yang membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Itu dosa kita akan segera dihapus. Atau hadis yang sering kita sampaikan itu ketika kita melakukan satu kemaksiatan, satu dosa, maka ikuti dosa itu dengan amal baik. Wa'ad bi'is-sayyi'atal hasanata tampuha. Jadi Nabi menyampaikan, dan ikutilah perbuatan sesatmu itu, sayyi'ahmu itu, kemaksiatanmu itu dengan perbuatan baik. Maka otomatis yang jelek itu akan tampuha, tertutup oleh perbuatan yang baik. Wa'ad bi'is-sayyi'atal hasanata tampuha. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Jadi itu 5 hal yang boleh disegerakan. Di luar itu kita harus takniyah, terutama tadi itu mendatangi sholat berjamaah. Wa idza ataitumus shalah fa'alaikum bisakinah. Jadi lafadz hadis yang apabila diawali dengan lafadz idza, apabila itu maka tengah-tengahnya mesti maka. Di Al-Quran juga banyak kata-kata idza itu biasanya padanannya lafadz in, jika. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hei orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu kabar berita yang dibawa oleh orang fasik, fatabayyanu, maka lakukanlah cek and recheck. Maka lakukanlah tabayyun. Banyak contoh-contoh Al-Quran yang diawali dengan kalimat idza atau in, itu maka kalimat anak berikutnya maka. Ya ayyuhalladzina amanu idja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah sampai ilal akhir ayat. Termasuk hadis ini tadi, idza ataitumus sholatu fa'alaikum bisakinah, maka kita harus datang dengan pelan-pelan, dengan santai. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Ketika kamu mendatangi jamaah sholat dan kemudian kamu mendapati rakaat bersama imam, maka itu termasuk rakaatmu. Ketika engkau terlambat, maka sempurnakanlah rakaat yang tertinggal oleh imam.
Ini penjelasan lanjutan hadis di atas tadi itu. Maknanya apa Bapak sekalian? Hadis ini ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwa meskipun kita terlambat dalam sholat, dengan kita tetap sakinah, dengan tumaninah, dengan tenang, tidak gusa-gusu, tidak sampai melayu, itu meskipun kita tidak dapat rakaat utuh bersama imam, itu tercatat sama halnya dengan makmum yang mendapati bersama imam mulai takbiratul ihram. Tapi konsep teorinya tidak tergesa-gesa. Jadi meskipun kita tinggal menangi rakaat terakhir dan kita paham teori ilmiah tadi itu, kita santai datang, kemudian kita mendapati di rakaat terakhir, kita sempurnakan rakaat yang tertinggal, itu sama saja pahalanya dengan makmum yang tidak masbuk. Makmum yang tertinggal namanya makmum masbuk. Kalau makmum yang tidak tertinggal namanya makmum apa? Pertanyaan saya biasa kalau bikin soal cerdas cermat anak SD kan lho. Makmum dari masbuk gitu ya. Jadi makmum yang tertinggal rakaatnya oleh imam yang datangnya menyusul disebut makmum masbuk. Pertanyaannya, makmum yang ikut mulai takbiratul ihram sampai salam bersama imam disebut makmum apa? Tet. Makmum muwafiq ya. Muwafiq. Ya bisa terus. Jadi bisakinah, fa'alaikum bisakinah. Tetap kita harus dalam keadaan yang tenang. Kecuali dalam 5 hal tadi Pak ya. 5 hal. Saya ini juga masih punya tanggungan, masih punya anak cewek dan belum balik ya. Apakah saya bisa nanti mengamalkan ya? Mengamalkan hadis Nabi tadi itu. Wa tajwijul binti idza balagat atau idza balagti. Dan segeralah menikahkan anak cewek ketika sudah mencapai usia balik. Saya ngomong gini kadang-kadang khawatir juga Pak ya. Iso ngandani nanti begitu anak saya dewasa, naudzubillah min dzalik. Ya, saya berlindung mudah-mudahan apa yang saya sambungkan malam ini dicatat sebagai amal kebaikan untuk wasilah kebaikan untuk anak saya dan juga anak-anak jenengan semuanya. Amin Allahumma amin. Berikutnya Bapak sekalian, saya ingin melanjutkan hadis yang juga masih diawali dengan lafaz idza. Banyak saya temukan ada sekitar 20, tetapi kita coba pilih yang proporsional dengan keadaan kita masing-masing. Ini hamba yang dikehendaki baik oleh Allah, itu hadisnya begini. Idza aradallahu bi abdin khairan, ketika Allah itu menghendaki seorang hamba itu memiliki kebaikan ya. Saya ulangi lagi, idza aradallahu bi abdin khairan, ketika Allah itu menghendaki, al-dayu itu menginginkan hambanya itu masuk dalam kerangka kebaikan, maka faqahahu fiddin, Allah akan memudahkan hambanya itu gampang dalam memahami agama. Ada hadis yang lain itu juga hampir sama maknanya, may yuridillahi khairan fayatafaqahu fiddin. Barang siapa yang diinginkan dimudahkan oleh Allah dalam kebaikan, maka fayatafaqahu fiddin akan dimudahkan dalam memahami agama. Nanti ada juga hadis kita akan kasih berikutnya, hadis yang diawali dengan lafaz man, barang siapa maka barang siapa maka, nanti buahnya. Ini kita fokus di idza dulu. Idza aradallahu khairan, idza aradallahu bi abdi khairan fafaqahu fiddin wajahadahu fid dunya wa basyarahu wa uyubahu. Jadi Allah itu kalau menghendaki hambanya itu dalam kebaikan, yang pertama hamba itu akan dimudahkan dalam memahami agama. Nah, kita malam ini sebenarnya dalam konteks itu. Kita menghadiri kajian-kajian majelis taklim, majelis ilmu. Itu kan salah satu indikator bahwa kita itu gampang masuk pintu atau menjadi pintu masuk. Kita akan mendapatkan pemahaman dalam agama. Contoh tadi, jenengan langsung klik. Begitu saya sampaikan
ketenangan itu dari Allah, kan langsung masuk okay. Dan tergesa-gesa itu dari setan. Saya yakin nanti jenengan pulang ingat itu. Dan juga akan sangat ingat ketika mendatangi sholat berjamaah, maka tetap dalam keadaan tenang. Itu mesti nanti saya yakin jenengan akan ingat, dan itu bagian dari bahwa kita dimudahkan untuk memahami agama. Tetapi lebih dari itu, kita boleh tergesa-gesa dengan 5 hal tadi itu. Jenengan saya yakin ingat 5 hal tadi. Coba apa Pak Sajai bilang? Maaf. Tobat 5 tadi ya, sama ya, tobat ya, bener, segera tobat, atau batu minandanbi. Yang kedua, ya, makodo udaini, ya, nomor 4 tadi itu ya. Wadajwi jul binti ida balagat, ya. Wadahzijul mayiti ida mata. Nah, kalau saya berikan Pak saya tahu ya. Pak Sada ini pola berpikirnya terbalik Pak ya, dari 5 ke 1 ya. Jadi algoritmanya itu pakai deduktif induktif ya, berpikirnya induktif jenengan itu. Jadi yang kecil-kecil ke yang utama. Kalau yang utama dulu, buah yang kecil tanya deduktif. Jadi belikan bakso dulu, kemudian bukan wajar-wajar dulu, kemudian mayit, ya, kemudian menikahkan anak gadis, yang keempat bayar utang, yang kelima tobat. Nah itu berpikir deduktif kalau berdasarkan teks dan nas hadis. Nah kita memahami gini, ini bagian dari kita dikehendaki kebaikan oleh Allah, sebab kita gampang dimudahkan dalam memahami persoalan-persoalan agama. Dan berikutnya hadis tadi menjelaskan wajah hadahu fi dunya. Kita itu kalau dikehendaki baik oleh Allah itu dalam diri kita muncul sifat juhud. Juhud itu gak seneng ambil dunia, Pak. Kita itu kalau sudah fokusnya gak seberapa terpikat, gak seberapa interest dengan dunia dan isinya, termasuk perempuan kan isinya dunia ya. Itu Allah ada tanda-tanda menjadikan kita baik. Insya Allah dalam hal ini kita belum masuk situ. Kecuali Pak Haji Satrio ya. Mungkin urusan dunia itu sudah nomor yang kesekian. Sekarang fokusnya adalah tidak dunia. Kalau yang ngomong kepada Pak Sajau ini masih tingkat juhnya kalau di ranking itu masih apalagi jauh dari halal isinya dunia ya, isinya dunia. Memang penyakitnya pejabat kan gitu Pak ya. Ya, penyakitnya pejabat itu kalau punya jabatan uangnya banyak 4 miliar itu tidak terasa juga. Jadi wajah hadau minat fidunya. Kalau Allah itu menghendaki kebaikan kepada kita, kita akan digampangkan untuk tidak suka dengan dunia. Artinya tidak suka itu kemudian antipati tidak Pak ya. Tetap ada posisi bahwa dunia itu bagian wasilah kita bisa mendekatkan kepada Allah, tetapi tidak menjadi orientasi utama. Jadi mindset pikiran kita itu tidak mindset materialisme kira-kira gitu. Tidak mindset hedonisme, tapi mindset tetap suka dunia, tetapi dunia itu sebagai media untuk bagaimana dekat kepada Allah SWT. Yang berikutnya wabassaruhu uyubahu. Nah ini penting untuk kita. Jadi Allah itu kalau menghendaki kebaikan kepada kita, itu yang ketiga adalah kita oleh Allah digampangkan untuk mengetahui aib kita sendiri ya. Wabassaruhu uyubahu. Allah itu akan gampang menunjukkan kepada kita, oh saya ini ternyata punya banyak celah, punya banyak aib. Jadi bukan kuman di seberang tidak tampak, gajah di peluk mata tidak kelihatan, bukan itu, tapi sebaliknya. Gajah di depan mata sangat kelihatan ya, karena aib kita banyak kelihatan, kuman di ujung seberang tidak kelihatan. Jadi Allah itu kalau menghendaki kebaikan kepada kita,
itu diantara pintu masuknya adalah wabas saluhu uyubahu. Kita akan ditampakkan, dijelentehkan aib-aib yang ada di dalam diri kita. Jadi orang duding gini itu kan sesungguhnya yang 4 itu menunjuk kepada yang menduding, yang 1 kepada yang ditunjuk. Ini filosofinya luar biasa. Nah, ada tadi berarti ada 3 Pak ya. Idza aradallahu abdan khairan, ketika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka yang pertama faqahu fiddin, kita akan dimudahkan dalam memahami agama. Di antara pintu masuk agama kita gampang itu dimudahkan dan dientengkan mengikuti majelis taklim. Ini insya Allah kita termasuk dikehendaki kebaikan oleh Allah. Mudah-mudahan ya. Yang kedua, wajahdahu fid dunya. Kita dikehendaki baik oleh Allah kalau sudah mulai tidak seberapa mempunyai kerakusan terhadap dunia. Artinya mulai suka juhud, mulai ada sifat-sifat juhud dalam diri kita. Yang ketiga, wabasyahu uyubahu. Allah akan gampang menampakkan dalam diri kita itu kelemahan kita, aib kita. Untuk yang ketiga ini kayaknya sulit bagi kita lah ya, bagi saya terutama. Dan yang kedua juga agak sulit. Yang baru bisa kita masuk dalam konteks ini tadi yang pertama, bahwa COVID-19 kita gampang memahami agama. Nah saya ini mungkin insya Allah alhamdulillah ya, kalau dalam hal menghafal, kemudian membuat catatan-catatan kecil, kemudian memasukkan dalam ingatan jangka pendek, dan kemudian saya proses masukkan dalam ingatan jangka panjang, kemudian saya travel lagi, saya panggil lagi, itu gampang Pak. Baca hadis, memahami hadis, ya. Kemudian kalimat-kalimat pentingnya apa, itu gampang saya memahami dan mengungkapkan ulang. Apa itu bagian dari kita digampangkan oleh Allah, digampangkan kebaikan Allah, tidak tahu ya, bahwa alam bisawab. Tapi yang kedua, waya jadau fit dunya, kita mulai gampang bersifat juhud itu belum ada dalam diri saya mungkin. Apalagi yang ketiga, wabasyahu uyubahu, kita digampangkan untuk mengetahui aib kita. Yang paling gampang kan menunjuk kesalahan orang lain. Paling gampang sudah rumah tangga Pak ya. Rumah tangga itu coba jenengan ingat-ingat. Yang paling gampang itu jenengan mengakui, oh maaf saya yang salah ya. Tadi begini saya yang salah. Itu 10-1 lah. Ada suami 10, 1 yang gagal begitu. Yang 9 ikut yang 1. Jadi akhirnya tidak ada suami yang mengakui kesalahannya kepada istrinya, tidak ada. Sebaliknya juga begitu. Istri yang mengakui kesalahannya kepada suaminya itu ya 10-1. Ada 10 istri, 1 yang mengakui aibnya, yang 9 ikut. Kayaknya. Jadi itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup ya. Jadi yang sedikit dan singkat insya Allah tadi bisa dipahami ya, dan menjadi bagian untuk pengingat kita bersama-sama. Yang penting tadi jangan juga dosa-dosa Pak, kecuali dalam 5 hal. Apa juga begitu Pak Ketua ya. Dalam apa juga begitu, dalam organisasi juga begitu. Tetap kita mengedepankan bagaimana at-ta'niyatu atau as-sakinah itu minallah, bahwa tenang, membaca situasi dengan cerdas, mengambil sikap dengan taktis, itu adalah bagian dari sifatnya Allah dan harus kita copy pastekan dalam diri kita. Kemudian al-ajalatu, tergesa-gesa, tidak serantangan, itu minasyaiton, dari setan. Dijanjani ibu sik tahu apa, tidak sabar, ngamuk-ngamuk, itu setan. Kadung dijanjani engko bengi kok saya kakek dan ini dan itu ngamuk ya, itu minas setan. Tetapi dalam 5 hal boleh ya. Dalam 5 hal boleh. Kita segera kalau punya saudara atau punya keluarga meninggal dunia, segera nanti rambut, nanti sholati, nah kemudian dikuburkan. Ketika punya anak gadis yang sudah balik,
dan usianya sudah menjadi persyaratan dalam aturan perundang-undangan, itu segera dinikahkan. Jangan sampai dibawa kemana-mana sama yang bukan mukhirnya. Yang ketiga, yang punya utang jangan pakai lama janji-janji, segera kalau punya uang segera dibayar. Ketika punya tamu, kemudian tamu kita bermalam, ojo dijak ngomong tok. Ojo dijak ngomong tok. Segera kode kawan belakang untuk segera disiapkan minimal kopi lah pertama dan teh dan teman-temannya. Yang terakhir, yang kelima, ketika kita sedang ingat melakukan perbuatan dosa, wattaubatu minadz dzanbi, segera tobat dari dosa. Nah, di antara tobat itu maka segera bilang astagfirullahaladzim, atau ketika dalam perilaku segera perbuatan maksiat diikuti dengan perbuatan kebaikan. Wa bi sayyi'atil hasanah tampuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasanin. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.